Ikhwani Fidin Arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuka nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ikhwani fillah arsyadakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam satu majelis yang agung, dalam satu pertemuan yang mulia, yaitu majlisul ilm. Sekali lagi hadirnya kita, datangnya kita di tempat ini, insya Allah nilainya, pahalanya setara dengan saudara-saudara kita yang baru saja menunaikan haji. Sekali lagi hadirnya kita, datangnya kita di masjid ini dalam rangka mengaji, pahalanya setara dengan orang yang menunaikan haji. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hujjatahu. Yang artinya man goda ilal masjidi, barang siapa yang bersegera datang ke masjid, la yuridu, tidak ada yang ia cari di tempat itu, illa kecuali ayyata'allama khairan, niatnya hendak mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, adalah pahala bagi orang itu, ka ajri hajin, seperti pahalanya orang yang menunaikan haji, taman hujjatahu, sempurna hajinya. Makanya kaitannya dengan pentingnya menuntut ilmu ini, sehingga Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu pernah menulis surat kepada salah seorang kawannya dengan judul Risalah Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengingatkan bahwa seseorang itu akan senantiasa di atas kebaikan, dan seseorang itu akan senantiasa berada dalam rahmatnya Allah itu ketika seseorang itu masih senang menuntut ilmu. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadiri, majelis yang kita datangin sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana dengan hadirnya kita di tempat ini, semakin terjaga kewajiban-kewajiban kita,
semakin mampu kita menjauhi larangan-larangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuanmu. Laksanakanlah perintah Allah, jauhilah larangan Allah sesuai dengan kemampuan kamu. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, kaitannya pentingnya kita melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Maka di sini ada 4 perkara yang perlu diperhatikan seorang muslim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni, dinyatakan di sana an Abi Sa'labatal Khusaniyu al-Jursumi bin Nasir radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha farada faraida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wasakata an asya'in rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Yang artinya dari Abu Sa'labah al-Khusani Jursum bin Nasir radhiyallahu anhu, ya, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berbagai kewajiban-kewajiban. Fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu sepelekan. Kemudian yang kedua, dan dia telah menetapkan batasan-batasan hukum, aturan-aturan hukum, maka jangan kamu melampauinya. Dan Allah telah mengharamkan beberapa hal, jangan kamu melanggarnya. Dan yang keempat, dia juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Jadi di sini ada 4 perkara yang dipesankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk kita semuanya. Ikhwani fillah arsadakumullah. Sebelum membahas hadis ini perlu kita ingatkan kaitannya tentang sahabat tadi Jursum bin Nasir. Jadi Jursum bin Nasir ini merupakan salah satu tokoh sahabat. Kita ingatkan ya. Jadi Jursum bin Nasir termasuk salah satu tokoh sahabat yang dimana beliau pernah ikut bai'atur ridwan. Ya, jadi Jursum ini pernah ikut bai'atur ridwan ketika Utsman bin Affan diutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berunding dengan orang-orang kafir Quraisy. Kaitannya tentang Rasulullah hendak menunaikan haji, tapi ternyata beliau disandra oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan mereka mengabarkan bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Maka ketika Rasul dan para sahabat mendengar seperti itu, kemudian mereka berkumpul di bawah pohon bidara. Kemudian mereka melakukan namanya bai'atur ridwan, bai'at mati untuk membela Utsman bin Affan. Ya. Maka dengan peristiwa ini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak akan disentuh api neraka orang-orang yang pernah ikut bai'atur ridwan, atau dengan kata lain, orang itu pasti nanti mati dijamin masuk jannah. Artinya ikhwani fiddin arsadakumullah, dari ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini kita ingatkan kita perlu ada namanya amalan-amalan andalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ya. Karena kita ingatkan di sana bahwa di dalam surat Fatir
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa dikatakan di sana bahwa mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, maka ketahuilah sesungguhnya seluruh kemuliaan, seluruh kedudukan, seluruh kekuasaan itu semuanya hanya milik Allah. Gitu ya. Kemudian apa? Ya, ilai yas'adul kalimut thayyibu. Dan diangkat, dilaporkan kepada Allah seluruh permohonan doa hamba-hambanya. Wal amalu soleh yarfa'u. Dan amal soleh, kalau kita adalah amal yang luar biasa, itu yang bisa mempercepat keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ikhwani fillah arsadakumullah, dalam hidup ini ternyata kita ini perlu punya namanya amalan-amalan andalan. Seperti tadi Nasir bin Jursum tadi, sahabat tadi ini, ya beliau ya punya amalan andalan, yaitu beliau termasuk di antara orang yang pernah ikut baiatur ridwan dengan Masya Allah ya, dengan kemauannya seperti itu. Dan juga dengan niatnya itu kemudian Allah Subhanahu wa taala jamin dia masuk ke dalam jannah. Ini seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadis ini. Ya, jadi ini tadi tentang Nasir bin Jursum. Kemudian juga beliau termasuk ulama sahabat karena beliau mampu menghafal hadis dari Nabi itu 40 hadis. Ya, beliau itu mampu menghafal dari Nabi itu 40 hadis dan beliau meninggal di negeri jauh. Karena cita-citanya para sahabat adalah bagaimana mereka itu bisa mati di negeri yang paling jauh. Jadi beliau meninggal di negeri Syam dalam keadaan sujud di kamarnya. Jadi beliau itu meninggal dalam keadaan sujud dan tidak ada yang tahu. Taunya apa? Itu suatu saat istrinya itu ngimpi ketemu dengan suaminya. Pokoknya beritahu bahwa saya sudah mati. Kemudian apa? Ternyata setelah dibuka kamarnya, beliau itu dalam keadaan sujud. Jadi meninggal dalam keadaan sujud. Ini jadi satu bentuk anugerah yang luar biasa ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan sujud. Seperti itu. Ikhwani fillah arsadakumullah. Kemudian di dalam hadis tadi, di sana setidaknya para ulama mengingatkan sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'il Ulum wal Hikam bahwa di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan yang sederhana tetapi memiliki kandungan yang luar biasa, atau istilahnya jawami'ul kalim, perkataan sederhana tetapi mengandung daripada isi yang luar biasa. Sehingga Ibnu As-Sam'ani pernah berkata, hadis ini adalah bagian terbesar daripada pondasi agama. Jadi ada 4 hal tadi, ini kaitannya tentang berisi pondasi-pondasi agama. Ya, makanya Abu Sa'labah mengatakan orang yang mengamalkan hadis ini, ia akan meraih pahala yang besar dan insya Allah dia itu akan selamat dari hukuman-hukuman di dunia. Makanya ikhwan fillah arsadakumullah, ini kaitannya tentang hadis tadi, dan hadis tadi itu hampir sama lafadznya seperti hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dinyatakan di sana manahaitukum anhu fajtanibuhu, yang artinya apa saja yang aku larang kepadamu maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka faktu, ya, kerjakanlah menurut kemampuanmu.
Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu karena banyaknya mereka bertanya kepada nabi-nabi mereka dan banyaknya mereka menyelisihi perintah nabi. Ikhwani bidin arsadakumullah, ini hampir sama dengan itu walaupun lafadznya berbeda. Selanjutnya kita akan mengkaji kayak tentang hadis ini. Jadi di dalam hadis ini tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada kita apa? Apa tadi? Tadi faraidul faraido fala tudayyi'uha. Yang pertama Rasulullah memberikan pesan kepada kita ya agar kita menunaikan kewajiban semaksimal mungkin, jangan disia-siakan. Kewajiban kita melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dipikulkan di atas pundak kita menurut kemampuan kita. Seperti sholat, selama kita ini masih bernapas, selama kita ini normal, selama tidak ada halangan, maka kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Makanya Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kamu sekalian kepada Allah menurut kemampuanmu, wasma'u, dengarkanlah, dan laksanakanlah perintahnya. Itu seperti itu. Kenapa kita ingatkan ya? Karena kita ingatkan bahwa melaksanakan kewajiban itu merupakan afdalul ibadah. Saya ulangi Pak ya. Melaksanakan yang wajib itu afdalul ibadah. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya, menjaga, merawat, ya, itu termasuk afdalul ibadah. Bahkan melaksanakan satu kewajiban itu nilainya lebih baik daripada 70 ibadah sunnah yang kita kerjakan. Karena ikhwan fillah arsadakumullah, karena ada sebagian masyarakat kita ini kalau ngerjakan sing wajib itu sak penake dhewe, tapi sing sunah di peng-pengke. Keliru gitu ya. Jadi kita ingatkan ya, ada sebagian masyarakat kita ini, jadi kalau ibaratnya kayak sholat, kalau sholat fardu itu dicepet-cepetke, tapi kalau sholat sunnah itu dia njogo tenanan, atau kadang-kadang itu sewengi utuh itu digunakan untuk sholat tahajud. Dan ini keliru ya. Jadi kita ingatkan ya, jadi bagaimana yang wajib itu diperhatikan betul. Kenapa? Karena kita ingatkan sekali lagi bahwa ya, bahwa ketika seseorang itu atau bahwa melaksanakan perkara yang wajib itu merupakan jaminan seseorang itu masuk ke dalam surga. Saya ulangi ya, bahwa ketika seseorang itu bisa melaksanakan yang wajib, itu standarnya dia itu dijamin masuk jannah. Adapun yang membedakan jannah seseorang satu dengan yang lainnya nanti tambahan sunnahnya. Saya ulangi ya. Tapi pokoknya yang pokok itu ditunaikan, itu jaminannya jannah. Kemudian yang membedakan surganya nanti di akhirat kaitannya tentang seberapa banyak sunnah-sunnahnya itu dikerjakan. Tapi jangan terbalik loh ya. Jangan sampai yang sunnah itu dijogo tenanan, ya, tapi sing wajib atau disepelekan. Karena kebanyakan kita itu sering masya Allah, ya kalau sholat itu sing wajib itu ngebut, tapi kalau sing sunnah, yaitu leh joko peng-pengan iklan tuh terbalik. Ya terbalik. Dasarnya mana? Didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dinyatakan di sana ya bahwa suatu saat Mu'ad itu pernah bertanya kepada Rasulullah, dinyatakan di sana akhbiruni bi amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tolong kabarkanlah kepadaku satu amalan, bila itu aku kerjakan, maka dengan sebab itu saya bisa masuk ke dalam surga. Apa katanya? Maka di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tahujjal baita. Amalan yang bila kamu lakukan, kamu dijamin masuk jannah. Yang pertama, jangan kamu mensekutukan Allah atau ta'budullah, esakanlah Allah. Kemudian yang kedua, kerjakanlah sholat. Yang ketiga, keluarkanlah zakat ketika sudah mencapai 1 nisab. Kemudian yang keempat, puasalah di bulan Ramadan dan tunaikanlah haji ketika kamu mampu. Sehingga para ulama menyatakan bahwa bila seseorang itu bisa melaksanakan perkara yang Allah wajibkan kepada dirinya seperti rukun Islam, itu setidaknya orang itu dijamin mati masuk surga. Itu begitu. Ya. Di sini diingatkan kepada kita, makanya ikhwani fillah arsadakumullah. Ya. Makanya sekali lagi afdalul ibadah itu adalah melaksanakan yang wajib. Makanya juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratu alaih." Yang artinya tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih afdal melebihi melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Berarti apa? Melaksanakan yang wajib itu afdalul ibadah. Tolong kita ingatkan ya. Jadi melaksanakan yang wajib itu afdalul ibadah. Jangan terbalik loh Pak ya. Karena berapa hari ini kadang-kadang itu masuk ada orang-orang itu kadang-kadang sewengi utoh itu dikiran, padahal dikir itu sunnah. Atau kadang-kadang itu ada juga yang pernah bertanya, Ustaz bagaimana kaitannya Abdul mana kira-kira saya sewengi utoh tahajud, ternyata habis itu malah bangunnya kesiangan, subuh malah malah nggak berjamaah kan begitu ya. Dikatakan sana bahwa dikatakan kamu tidak sholat tahajud, tetapi kamu itu sholat subuh tepat waktu. Itu nilainya lebih baik daripada kamu sewengi utoh nggih sholat tahajud. Jadi kita ingatkan ya, jadi supaya kita tahu. Jadi ini mengingatkan kepada afdal ibadah itu melaksanakan yang wajib. Ya. Ini. Makanya ikhwani fiddin arsadakumullah, maka juga sebagaimana juga diingatkan dalam hadis yang lain ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini kaitannya memperkuat bahwa afdalul ibadah melaksanakan yang wajib dan jaminannya jannah. Itu suatu saat ada seorang utusan, ada Rasul itu kedatangan tamu, kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah benar? Ya, dikatakan di sana, apakah benar yang disampaikan utusanmu? Duta-dutamu yang mengajak kami masuk Islam menyatakan bahwa dai-daimu mengatakan anna alaina khamsu sholawatin fi yaumina wa lailatina. Sesungguhnya kami diwajibkan untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 waktu. Apakah benar itu ya Rasul? Mereka mengatakan benar. Kemudian fabilladzi arsalakaullah amaraka bihada qala na'am. Kalau begitu, kalau itu dari Anda, betul-betul saya akan laksanakan. Kemudian wa za'ama rasuluka anna alaina zakatun fi amwalina. Apakah benar ya Rasul bahwa engkau mewajibkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari harta kami ketika itu telah sampai 1 nisab. Harus mengatakan shadaqah, benar. Maka dia mengatakan fabilladzi arsalaka, kalau itu betul-betul itu memang perintahmu, akan aku lakukan ya Rasul. Kemudian selanjutnya, apa benar ya Muhammad bahwa dai-daimu memerintahkan kami untuk
ya wajib berpuasa di bulan Ramadan. Maka Rasul mengatakan benar. Ya, itu perintah aku untuk para dai-daiku. Maka mengatakan kalau begitu akan aku laksanakan dengan sebaik-baiknya ya Rasul. Kemudian selanjutnya ya Muhammad, bahwa daimu memerintahkan kami untuk menunaikan haji. Kami diwajibkan menunaikan haji ketika kami mampu. Apakah itu betul? Betul-betul perintahmu yang dititipkan lewat dai-daimu ya Muhammad. Kemudian mengatakan benar, saya merintahkan seperti itu. Maka orang itu mengatakan demi Allah. Ya, setelah mendengarkan jawaban ini kemudian dia berpaling sambil mengatakan demi Allah, la azidu alaina wala angkusu minhuna. Maka demi Allah, saya laksanakan 5 perkara ini dengan sebaiknya, tidak akan aku tambahi dan tidak akan aku kurangi. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar pernyataan tamu ini, maka Rasul mengatakan la in sodaqo la yadkhulunal jannata. Kalau apa yang diomongkan orang itu benar, berarti orang itu seumur umur melaksanakan rukun Islam tok. Sungguh dengan itu saja sudah mampu memasukkan dia ke dalam surga. Jadi kita ingatkan, ini pentingnya kepada kita, nggih. Jadi bagaimana kita ini untuk menjaga yang fardu-fardu ini, ya. Begitu juga ya di antara perkara yang fardu yang perlu kita jaga termasuk sholat. Walaupun kita ingatkan Bapak, walaupun neng masjid wis rampung sholatnya, tetap dianjurkan kita ini datang ke masjid. Walaupun neng kono ora enek jamaah. Walaupun kita neng masjid dewean, itu pahalanya sama seperti kita berjamaah. Ya, ini diantara karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawaddo'a lis-sholati fa asbigil wudu'a summa masa ila sholatil maktubati fassolaha ma'an nasi au ma'al jama'ati au fil masjidi ghafarallahu lahu dunubahu. Ini hadis Imam Muslim, yang artinya barang siapa yang berwudu untuk sholat lalu menyempurnakan wudunya, kemudian dia berjalan menuju sholat yang fardu, berarti ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, lalu dia bisa melaksanakan bersama manusia, bisa melaksanakan sholat fardu dengan manusia atau berjamaah, atau dia bisa melaksanakan di masjid tapi tidak berjamaah. Maka dengan itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya apa Pak? Walaupun kita ini teko ngomah kok wis telat sholat jamaah nang masjid, ibaratnya masjid wis bubaran, tetap kita dianjurkan, tetap kita berangkat ke masjid walaupun selainnya uang. Ya, dianjurkan. Kalaupun masih ada orang, kita dianjurkan kalau sendirian itu nanti kita minta jamaah yang tersisa untuk menemani kita sholat jamaah. Ya, biar dapat fadilah jamaahnya. Ya, kembali kepada tadi, jadi pentingnya kita kaitannya tentang menjaga yang fardu. Kembali kepada hadis ini. Ya. Kemudian yang kedua, juga tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ada hududan. Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat aturan-aturan. Fala tak taduha, jangan kamu robah-robah hanya karena belum mampu melaksanakan. Sebagaimana di dalam kitab Al-Hulal Al-Bahiyah, ya. Jadi Allah telah menetapkan syariat seperti hukuman dan yang lain-lain. Ya umpamanya mencuri dengan dipotong tangan, kalau sudah itu sesuai dah sampai ukurannya, maka jangan dirobah-robah. Kemudian yang ketiga,
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan perkara-perkara yang haram, maka jangan kamu langgar. Jadi kalau memang Allah sudah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu langgar. Makanya Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan Rasul maka laksanakanlah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Kemudian itu tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, juga Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara. Jadi apa? Allah belum menetapkan hukumnya dengan jelas. Maka jangan kamu bahas dengan mendetail. Kenapa? Kalau nanti ngerti hukumnya malah kabutan. Kayak apa? Umpamanya kita ini dalam perjalanan di satu wilayah yang kita tidak tahu kanan kirinya itu apakah penduduknya muslim atau tidak. Kemudian kita masuk ke rumah makan, kemudian kita ngambil ayam. Kadang-kadang timbul pertanyaan, ini tadi beleh wis baca bismillah apa belum, kan gitu nggih. Kita kadang-kadang bertanya nanti gek kan kita terlalu memberatkan. Ya. Kadang-kadang kita ragu-ragu, ini tadi nyembelihnya pakai bismillah atau tidak. Ya. Maka ya sudah, bismillah aja ketika kamu makan cukup membaca bismillah, daripada kalau kamu nanti bertanya berlebihan kemudian kamu merasa keberatan. Karena kalau setiap kali kamu itu masuk rumah makan bertanya beleh bocor bismillah atau tidak, sehingga memaksa kamu samben arep mangan pitik perlu dibeleh, keberatan tidak, Pak? Lah kan memberatkan diri. Iya, makanya kaitan dengan persoalan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 101, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Orang-orang yang beriman, janganlah Anda menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Jangan kamu bertanya-tanya, kok yang kamu ngerti jawabannya malah kabutan. Kayak tadi. Ya, kayak tadi. Nanti kita terlalu berat. Ya. Banyak sekali kasus-kasus ya, kecuali memang betul-betul orang itu takwanya tenanan. Orang itu betul-betul warok. Kalau warok monggo, tapi kalau kita ini kan belum warok begitu ya. Makanya Ibunda Aisyah mengingatkan, kalau kamu itu masuk ke rumah makan kemudian kamu ragu-ragu nyembelihnya pakai bismillah atau tidak, ya sudah cukup kamu itu ketika mau makan membaca bismillah itu sudah sah, mencukupin. Begitu ya, sudah mencukupin. Itu seperti itu. Ya, jangan kamu tanya terlalu berlebih-lebihan. Kalau kamu nanti tahu hukumnya malah kamu merasa keberatan. Sebagaimana kasus ya Allah mengingatkan tadi, karena ini kasusnya adalah ya jadi suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumpul dengan para sahabat, itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ibu bapakku itu di mana? Ibu bapakku di mana gitu, nah, maka dia mengatakan, kenapa kamu bertanya seperti itu? Ya Rasul, supaya saya merasa nyaman. Maka dia nyatakan, ibu bapakmu masuk neraka. Kira-kira pripun, Pak? Waduh, susah. Sebagaimana di sini, ya, jadi ada juga ayat ini turun juga kaitannya dengan ada seseorang itu yang dia itu ternyata ngeceknya itu nasabnya itu diragukan. Aku ki janjane dhisik iki anak sah apa anak zina, begitu nggih. Dia tanya kepada Rasul. Kalau dia tidak bertanya sebetulnya itu aman-aman saja. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitannya tentang dirinya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ya dikatakan di sana bahwa ya kamu itu nasabnya tidak jelas atau kamu itu dulu lahir dari pernikahan yang tidak sah. Maka ketika mendengar seperti itu dia itu langsung shock. Kemudian turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya-tanya tentang sesuatu ya, jika itu nanti dibukakan, diblokoke, menyebabkan kamu itu tersiksa, tersakiti. Nah, begitu nggih. Jadi ini mengingatkan kepada kita ya. Dulu kan juga kita banyak membahas juga, kan dulu kan kita bahas kaitan tentang letong itu hukumnya halal atau tidak, kan kemarin kan gitu kita bahas tuh ya. Kan dulu ada pembahasan itu sampai menyatakan bahwa kalau letong kan termasuk kan kotoran kan begitu. Kotoran itu kan najis. Berarti kalau kotoran najis nggih pupuk jadi barangnya jadi kan akhirnya kan terlalu berlebihan. Akhirnya apa? Akhirnya malah paling ngerti ngono, akhirnya malah wah ngerti rasa takok. Ya walaupun dalam pembahasan dulu ketika sudah melalui proses itu jadi halal kan begitu ya. Jadi ini beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Kembali kepada persoalan tadi, mengingatkan kepada kita ikhwan fillah arsyadakumullah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita pentingnya melaksanakan perkara-perkara yang wajib, menjauhi perkara-perkara yang dilarang. Kemudian kita ini supaya tidak menanyakan sesuatu yang itu sifatnya belum dijelaskan hukumnya sebagai satu bentuk kelonggaran bagi kita. Kemudian yang kedua mengingatkan bahwa melaksanakan yang wajib, menjauhi yang haram itu merupakan standar minimal seseorang itu masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, menjalankan yang wajib, menjauhi yang haram termasuk afdhalul ibadah. Ya, makanya kan dulu pernah saya sampaikan kaitannya seperti pemuda yang belum menikah, walaupun dia itu sholat tahajud sampai batu itu benjut, dibandingkan dengan kita ini wis nikah ning ra pernah sholat tahajud, mungkin ora pernah sholat sunat fajar, nggak pernah mengerjakan yang sunnah-sunnah, itu nilainya, pahalanya itu lebih besar ya orang-orang yang sudah menikah walaupun tidak bisa melaksanakan yang sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan yang wajib itu nilainya lebih baik daripada melaksanakan yang sunnah. Lah ini makanya ikhwan fillah arsyadakumullah, intinya bagaimana kita berusaha selama kita ini masih diberi kesempatan itu bagaimana yang wajib itu betul-betul kita jaga betul. Kemudian setelah itu baru ya kita tutupi kekurangan-kekurangan dengan yang sunnah. Jangan terbalik. Sing sunah dijogo tenanan, sing wajib disepelekan. Ini keliru, ini adalah salah. Nah, ini ikhwan fillah arsyadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Cukup ada yang ditanyakan? Cukup Pak ya, karena memang kita banyak mengamati, karena kadang-kadang itu yang sholat fardu itu ngebut, nggih, tapi yang sholat sunah ya disuwe-suwen. Nah ini keliru. Ya karena kita berapa teman itu mendapati masya Allah kalau sholat wajib itu ngebut ya kadang-kadang nggak bisa nututi, tapi kalau sing sunnah di suwek-suwek ini keliru ya, jangan ya. Atau juga yang jamaah atau yang wajib itu dicepetke, panis sunnah di suwek-suwek itu keliru ya. Jadi sesungguhnya yang wajib itu kalau perlu adalah dipanjang-panjangkan, kemudian yang sunnah ya biasa saja. Ini ikhwan fillah arsyadakumullah yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini bisa menambah semangat kita dalam rangka menjaga yang wajib, kemudian juga bisa menyempurnakan dengan amalan-amalan tambahan yaitu sunnah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.